Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobiesti Haulia Umardi, NIM D74218037 dari kelas analisis real A. Di sini saya akan membahas tentang pembuktian teorema nilai mutlak. Sebelum memasuki pembahasan pembuktian teorema nilai mutlak, saya akan menjelaskan kembali definisi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak A itu ada 3 kemungkinannya. Jika A lebih besar daripada 0 maka A. Jika A sama dengan 0 maka 0. Jika A kurang dari 0 maka negatif A. Ini yang perlu kita ingat untuk membuktikan teorema 2 ini. Untuk yang pertama 1A, diketahui A anggota R. R ini bilangan real. A anggota bilangan real. Tunjukkan bahwa yang A, nilai mutlak A akan dibuktikan. Nilai mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Bukti, kita menggunakan definisi yang tadi. Ada 3 kemungkinan kan dari definisi nilai mutlak, sehingga jika untuk yang pertama, jika A lebih besar daripada 0, kan kalau misalnya A lebih besar daripada 0 maka dia memiliki nilai positif, sehingga kita substitusikan ke teorema ini menjadi akar A kuadrat sama dengan A. Karena sesuai dengan definisi tadi, jika A lebih besar daripada 0 maka A. Maka sama dengan ini nilai mutlak A. Untuk yang kedua, kemungkinan yang kedua, jika A sama dengan 0, sesuai definisi kan tadi sama dengan, jika A sama dengan 0 maka 0. Kita substitusikan, maka A kuadrat menjadi 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini juga termasuk nilai mutlak A. Sesuai dengan definisi yang kita tadi. Nggak usah. Nilai mutlak A. Untuk kemungkinan ketiga, jika A lebih kecil daripada 0, nah kalau A lebih kecil daripada 0 maka nilainya negatif kan, maka kita substitusikan akar A kuadrat menjadi akar min A kuadrat, sehingga didapatkan negatif A. Negatif A juga termasuk sama dengan nilai mutlak A. Nah, dari 3 kemungkinan ini terbukti bahwa nilai mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Jadi teorema untuk 1A terbukti. Jadi terbukti nilai mutlak A sama dengan akar kuadrat. Untuk selanjutnya, untuk 1B, diketahui A anggota bilangan real. Akan dibuktikan nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Bukti, karena kita mempunyai teori yang pertama, nilai mutlak A sama dengan akar A kuadrat, maka kita menggunakan itu. Jadi nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat dikuadratkan lagi.
Ini sesuai teorema yang pertama. Yang ini 1A. Yang bunyinya teoremanya nilai mutlak A sama dengan A akar A kuadrat. Dihasilkan A kuadrat. Ini karena A kuadrat lebih besar daripada 0. Sehingga terbukti bahwa nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Terbukti bahwa nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Untuk pembuktian teorema selanjutnya, nomor 2, bila A, B anggota bilangan real dan B tidak sama dengan 0, tunjukkan bahwa nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Dari sini kita harus menunjukkan kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Maksudnya kita harus menunjukkan nilai mutlak A per B itu apakah sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B, kiri ke kanan. Artinya itu nilai mutlak A per nilai mutlak B apakah sama dengan nilai mutlak dari A per B. Jadi untuk pertama kita tuliskan diketahui. A, B, A dan B, A, B anggota bilangan real. Akan dibuktikan, berarti ada 2 langkah kan? Akan dibuktikan untuk yang pertama, nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Untuk yang kedua, nilai mutlak A per nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A per B. Bukti untuk yang pertama, kita bisa menggunakan teorema-teorema yang sudah dibuktikan. Untuk langkah selanjutnya, nilai mutlak A per B kita gunakan teorema yang pertama, teorema 1A, sehingga menjadi akar A per B kuadrat. Ini menggunakan teorema, ini sebut saja 1A. Lalu setelah itu kita operasikan, ini kan sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Lalu akar A kuadrat per B kuadrat ini juga bisa kita uraikan menjadi akar A kuadrat per akar B kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa akar A kuadrat itu kan sama dengan nilai mutlak A, karena kita sudah membuktikan bahwa teorema ini benar, maka kita ganti akar A kuadrat ini menjadi nilai mutlak A. Akar B kuadrat berarti juga nilai mutlak B. Ini sesuai teorema di teorema 1A. Sehingga terbukti bahwa untuk langkah yang pertama ini nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Untuk langkah selanjutnya, untuk kiri ke kanan, nilai mutlak A per nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A per B. Yang kedua,
kembalikan aja ke teorema ini. Nilai mutlak A berarti kan sama dengan akar A kuadrat. Jadi langsung kita sama dengan kan nilai mutlak A sama dengan akar A kuadrat, nilai mutlak B sama dengan akar B kuadrat. Ini sesuai teorema yang pertama 1A. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa kita A kuadrat per B kuadrat gabung. Terus ini kita bisa uraikan menjadi A per B dikuadratkan. Dari sini kita tahu bahwa ini sesuai dengan teorema 1A. Jadi kita ubah nilai mutlak dari akar A per B kuadrat menjadi nilai mutlak A per B. Jadi terbukti ini sesuai teorema 1A ya. 1A. Jadi terbukti bahwa nilai mutlak A per nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A per B. Nah, dari kedua langkah ini kita menyimpulkan bahwa teorema nomor 2 yaitu nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Jadi ini terbukti ya. Terus dan diperoleh dari langkah 1 dan langkah 2 terbukti bahwa nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Nah, nomor 1 teoremanya terbukti semua dan nomor 2 juga terbukti. Maka dari itu saya akhiri. Sekian dari pembahasan pembuktian teorema nilai mutlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.